Kabar menggemparkan sekaligus menyedihkan, ada beberapa pemain timnas Garuda, rawan absen jelang hadapi Australia dan Bahrain. Skuad Australia pincang, jelang menjamu timnas Indonesia pada leg kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret mendatang. Patrick Kluivert, resmi teken kontrak dengan PSSI. Pelatih anyar Indonesia, Patrick Kluivert, resmi teken kontrak dengan PSSI 2 tahun mendatang, bersama dua asistennya, Alex Pastoor dan Denny Lensat. Erick Thohir resmi memperkenalkan Patrick Kluivert kepada masyarakat Indonesia sebagai pengganti Shin Tae-yong. Erick pun banyak menuai cibiran dari netizen, karena lagi sayang-sayangnya malahan diganti. Sontak terkabar bahwa rekam jejak Kluivert itu kurang meyakinkan supporter Indonesia, tapi yang bikin mencengangkan yaitu kedua asisten pelatihnya yaitu Alex Pastoor dan Denny Lensat. Kabar ini cukup membuat supporter setia timnas. Kita tunggu saja, apakah dengan pelatih anyar ini Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Memang pemain diaspora Indonesia kebanyakan dari Belanda. Ada yang bilang juga, ditariknya Kluivert sebagai kepala pelatih Indonesia itu hanya untuk menarik pemain naturalisasi saja, agar bisa memperkuat timnas. Juru taktik di lapangan yang lebih mentereng rekam jejaknya yaitu malahan kedua asistennya. Tugas berat yang hanya berlaku kurang lebih sekitar 2 bulanan, banyak pemain punggawa dari Shin Tae-yong yang sudah terkena kartu kuning. Tapi kabar baiknya proses naturalisasi pemain masih akan terus berjalan. Insiden pemecatan Shin Tae-yong ini, menjadi pertaruhan harga diri Erick Thohir. Kalau dengan pelatih baru Indonesia tidak lolos Piala Dunia 2026 mendatang, maka banyak yang setuju bahwa Erick Thohir harus mundur dari ketua PSSI. Tapi keuntungannya dengan pelatih asal Belanda itu, karena memang pemain naturalisasi, kebanyakan dari Belanda, maka serasa timnas Indonesia yang sekarang sudah setara dengan timnas negara-negara Eropa, alhamdulillah. Kita ketahui bersama bahwasanya, skuad Garuda akan menjalani laga yang sangat penting, di sisa ronde 3 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah nanti bertandang ke markas negeri Kanguru, pada tanggal 20 Maret tahun 2025, berikutnya Garuda akan bermain di kandang sendiri, melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Tidak hanya tim lawan, Garuda juga bakal terancam kehilangan beberapa pemain pilar penting, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, pada Maret mendatang. Seperti kita ketahui bersama, nanti saat Big Match antara Australia versus Indonesia, sudah mesti harus kehilangan Justin Hapner dan Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun harus absen karena melakoni hukuman akumulasi kartu kuning. Pemain berposisi striker itu, mendapatkan kartu kuning saat melawan Bahrain dan Arab Saudi. Sementara premannya Garuda yaitu, Justin Hapner, kabar terakhir mengalami cedera. Pelatih anyar timnas Indonesia harus segera bergerak putar kepala mencari pemain pengganti Ragnar Oratmangun. Kemungkinan besar pemain itu adalah Ole Romeni, yang proses naturalisasinya tengah berjalan, alhamdulillah. Yang menjadi kekhawatiran kita bersama adalah, saat berlaga melawan Bahrain nanti. Sebab, ada beberapa pemain Garuda yang berpotensi absen melawan Bahrain. Beberapa pemain timnas Indonesia ini sudah mengoleksi 1 kartu kuning. Mereka adalah Marten Paes, Jay Ises, Justin Hapner, Ivar Jenner, Kelvin Verdong, Nathan Chuaon, dan Marcelino Ferdinand. Ketujuh pemain itu harus bermain hati-hati saat melawan Australia nanti. Itu yang kita takutkan, sebab, jika mendapatkan kartu kuning dalam laga melawan Australia, maka pemain itu akan absen saat menjamu Bahrain di GBK nanti. Tentu saja ini akan menjadi sebuah kekhawatiran, bagi pelatih baru Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Patrick Kluivert harus menurunkan skuad terbaiknya, demi mencuri poin di kandang Australia. Perlu diketahui, Marten Paes sudah mengoleksi kartu kuning saat laga tandang melawan Arab Saudi,
di mana Garuda bermain imbang 1-1. Hal yang sama juga didapatkan oleh Kelvin Verdong. Untuk JIZ sudah mengoleksi kartu kuning saat Garuda kalah 1-2 dari China. Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu kuning saat Garuda bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Terakhir, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon mendapatkan kartu kuning saat Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi. Sementara itu peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka lebar. Tim Garuda kini masih metengkleng di posisi ketiga dengan mengemas 6 poin dari 6 laga yang sudah dijalani. Timnas Indonesia menyisakan 4 laga ke depan melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Apakah skuad Garuda akan menang melawan Australia? Apakah para pemain skuad Garuda yang menjadi pilar utama tidak terkena akumulasi kartu kuning? Harapan kita semua, skuad Garuda tetap dalam kondisi yang stabil dengan pemain utamanya. Semoga tidak ada kendala apa-apa ketika laga melawan Australia dan Bahrain nanti. Amin. Australia mempunyai misi wajib mengalahkan timnas Indonesia pada laga kandang leg kedua di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Australia berada di posisi yang sangat tidak aman, meski menempati posisi runner-up sementara ini. Lantas bagaimana kondisi skuad tim Australia terkini? Pelatih Australia, Tony Popovic dipusingkan dengan kondisi cedera beberapa pemain andalannya. Setidaknya ada 3 nama yang sudah dipastikan absen saat jumpa Australia. Berita terkini, ada nama bek tengah dari Leicester City, Harry Souttar. Bek jangkung andalan bola atas tim Australia tersebut mengalami cedera parah pada bagian tendon Achilles. Bek 26 tahun tersebut terpaksa harus absen panjang untuk pulih dari cedera. Harry Souttar sudah dipastikan absen selama setahun penuh. Kabar ini membuat bek tengah Leicester City tersebut harus absen menghadapi timnas Indonesia. Nama berikutnya yang sudah cedera lebih dulu, dan dipastikan absen ketika melawan timnas Indonesia adalah bintang Parma FC, yaitu Alessandro Circati. Pemain berdarah Australia-Italia itu, mengalami cedera ACL. Cederanya didapatkan pada akhir September tahun 2024 kemarin, dan butuh waktu pemulihan hampir semusim ke depan. Itu artinya, Circati tidak akan membela Australia saat jumpa timnas Indonesia. Nama berikutnya yang dipastikan absen membela Australia, ketika melawan timnas Indonesia adalah Kusini Yengi. Kusini Yengi, saat ini mengalami cedera bersama Portsmouth. Dirinya dipastikan harus absen selama 10 pekan ke depan sejak awal Desember tahun 2024. Berbeda dengan 2 nama sebelumnya, Kusini Yengi masih memungkinkan untuk tampil saat jumpa timnas Indonesia. Penyerang 25 tahun tersebut patut diwaspadai oleh pelatih baru Indonesia kelak. Pada laga terkini bersama Australia, Kusini Yengi berhasil memborong 2 gol. Saat itu, Australia imbang 2-2 melawan Bahrain. Dengan melihat timnas Australia tidak menurunkan tim skuadnya, kita berharap skuad Garuda harus bisa memenangkan laga tersebut, ketika bertandang ke sana. Walaupun juga ada pemain Garuda kita yang juga bakalan absen ketika melawan Australia kelak. Doa para pelatih dan supporter setia skuad Garuda, semoga Garuda menang, amin.